Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan malam ini kita masih diberikan karunia iman Islam, sehat walafiat dan kesempatan serta panjang umur. Alhamdulillah. Panur yang jemput. Mudah-mudahan setiap langkah dan duduk kita di dalam taklim ini dicatat sebagai amal ibadah, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Salawat dan salam akan selalu kepada alam sanjungan umat Islam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya juga. Mudah-mudahan kita tergolong daripada umat Rasulullah yang senantiasa mendapatkan bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam malam ini kita membahas pengajian keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta berbuat baik dan orang-orang yang mengerjakan sholat serta menunaikan zakat, maka bagi mereka itu pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada rasa takut bagi mereka, dan mereka pun tidak bersusah hati. Orang-orang yang beriman kemudian mengerjakan kebaikan atau amal soleh, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka pahala di sisi Tuhan mereka dan mereka pun tidak bersusah. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man sholat shalawatil khamsa ma'al jamaah falahu khamsatu asya'a. Al-awwal la yusibuhu faqrun fi dunya, والثاني يرفع الله تعالى عنه عذاب القبر، والثالث يعطى كتابه بيمينه، والرابع يمر على الصراط كالبرق الخاتم، والخامس يدخله الله تعالى الجنة بلا حساب ولا عذاب. Rasulullah SAW menyampaikan ada keuntungan 5 bagi orang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Dia akan mendapatkan keuntungan 5 perkara. Yang pertama, al-awwal la yusibu faqrun fi dunya, tidak akan diberikan kefakiran dalam urusan dunia.
tidak akan diberikan kefakiran dalam urusan dunia. fakir materi bisa jadi. Yang utama adalah fakir hati. Apa itu fakir hati? Fakir hati artinya adalah orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gula-gulana, gelisah, kurang dan kurang, keluh kesah dan sebagainya. Nah, itu diberikan kefakiran, ketenangan hatinya oleh Allah. Na'udzubillah. Yang pertama, la yusibu fakir fitunya, tidak diberikan kefakiran, baik fakir materi maupun terpenting adalah fakirnya hati. Kalau orang udah fakir hati, biar kata hartanya berlimpah, mukanya kusam. Harta berlimpah, banyak duit, tapi fakir hatinya, gelisah, gundah-gulana, dan tidak menemukan kebahagiaan. Na'udzubillah. Itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendapatkan atau yang selalu melaksanakan sholat berjamaah, pertama dia dilindungi dari kefakiran dalam urusan dunia. Yang kedua, Allah membebaskan dia dari siksa kubur. Orang yang sholatnya selalu berjamaah 5 waktu, keuntungan yang diberikan kepada dia di saat kelak dipanggil oleh Allah meninggal dunia, dijauhkan daripada siksa kubur. Kubur dulu, nanti baru neraka. Neraka itu kapan? Nanti setelah kiamat. Kalau sekarang kubur dulu, masuk alam kubur, alam barzakh. Dalam kubur dijauhkan daripada siksa Kubur. Bisa kubur dulu. Ini rumahnya ngaji cetom Pak, tapi ketika dengerin ini mulut boleh cetom Pak, kuping dengerin. Nah iya gitu. Dua. Yang ketiga, orang yang selalu berjamaah di dalam melaksanakan sholat 5 waktu, dia akan menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya. Karena nanti suatu ketika di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan kemudian mendapatkan catatan masing-masing dari malaikat, ada yang menerima dengan punggungnya, ada yang menerima dengan kepalanya, ada yang menerima dengan tangan kirinya, dan orang yang terbaik adalah menerima catatan segala kebaikan melalui tangan kanannya. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, orang yang selalu sholat berjamaah 5 waktu, dia akan bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti halilintar yang menyambar. Amin. Padarta, nanti kalau Padarta sholat jamaah terus 5 waktu, insya Allah nanti bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti halilintar. Dan mudah-mudahan kita tergolong dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena sama kita nanti akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim beraneka macam manusia yang melewati itu. Sementara jembatan Shiratal Mustaqim panjangnya ribuan kilometer, panjangnya, tajamnya seperti pedang yang menghunus. Di bawahnya neraka jahanam yang mendidih. Ada orang yang mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti burung yang terbang. Ada yang ngesot dengan pantatnya, ada yang dengan perutnya, ada yang terbalik kaki di atas, pala di bawah. Ada orang yang sholat berjamaah 5 waktu selalu, maka dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti halilintar yang menyambar. Mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, keuntungan yang kelima bagi orang yang selalu berjamaah 5 waktu,
Allah memasukkan dia ke surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Tanpa dihisab, tanpa disiksa. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali dihisab dan dipertanyakan di hadapan Allah bagi umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah salatnya. Salatnya yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Bila mana salat yang baik dan benar, maka seluruh amal kebaikannya juga ikut baik dan benar. Kalau sholatnya rusak, maka seluruh amalnya pun akan menjadi rusak. Na'udzubillah. Jadi keuntungan sholat semua berjamaah 5 perkara tadi. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah buat motivasi kita untuk beribadah berjamaah sholat dalam rangka mencapai target ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dikatakan ridho. Jadi kita ini berharap ridhonya Allah. Jangan berharap surga. Ada itu para wali yang ucapan doanya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Jannahnya yang nomor 2, ridho yang pertama. Ya Allah, aku minta keridhoanmu. Setelah itu baru minta surga. Ada orang PA yang dia bilang, gua kagak pengen ke surga, pengen ke neraka aja. Biar ketemu sama para artis, katanya begitu. Orang PA itu namanya. Udah orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bodo amat mau begini ke serah gua, mau bagaimana serah gua, selamat serah gua. Kata dia gitu. Mau ibadah serah gua, kagak serah gua. Lah iya selalu, tapi lu bakal bahagia terus sengsaranya terlalu. Allah yang punya urusan. Maka kita berharap kumpul kayak begini, taklim begini, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah ridho Allah, contoh siapa malaikat penjaga pintu neraka? Malik apa Ridwan? Malik. Malik penjaga pintu neraka. Kerjaannya nyomotin yang di neraka, gak kepanasan. Kenapa? Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Ayatnya mengatakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, inginlah kamu kepada Ibrahim alaihi salam. Itu api perintah Allah, dingin bukan panas. Selesai padamnya itu api, Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan kayu bakar yang begitu menggelegar, begitu banyak. Nabi Ibrahim kedinginan. Nabi Ibrahim kedinginan. Itu namanya ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, andaikan masuk neraka pun termasuk malaikat Malik, enggak jadi panas. Nabi Ibrahim dibakar, adem. Ada orang yang ngikutin amalan Nabi Ibrahim supaya enggak mempan dibakar, dibaca sama dia 40 hari 40 malam. Ya narukunin badan wa salaman ala Ibrahim. Ibrahim disebut, dirubah ayatnya, ya narukuni badan wa salaman alayya, kepadaku. Ye api adem lihat kamu sama saya, kata dia nih. Adem ya sama gue. Pokoknya niku masuk ke bakar lu adem, dibacain. Lah ayatnya berubah. Ya narukuni badan wa salaman alayya. Allah enggak ridho, ayatnya dirubah. Akhirnya dicoba sama dia, masuk tabunan angus di sana. Kejadian. Nah, jadi kalau Allah sudah ridho, maka insya Allah apapun akan menjadi kebahagiaan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza kana yaumul qiyamah,
yasurullahu qauman wujuhum kal kawakib fataqulu lahumul malaikah ma a'malukum fayaquluna kunna idza sami'na al-adhan qumna ila al-taharati wal wudu'i wa la nastaqillu bi ghairi wa qauman wujuhum kal qamar fayuqalu lahum ma a'malukum fayaquluna kunna natawadda'u qabla al-adhan wa qauman wujuhuhum kasyamsi fayaquluna ba'da su'al kunna nasma'un nida'a fil masjid. Apabila telah datang hari kiamat, maka Allah menghalau suatu kaum yang wajah-wajah mereka laksana bintang-bintang. Kemudian para malaikat bertanya kepada malaikat yang seperti wajah-wajah bintang ini, nanti kita dibangkitkan aneka macam, ada yang seperti bintang kelap-kelip, terang. Ditanya malaikat, ma'amalukum, apa amalmu? Kata malaikat, wayaquluna fataqulu lahum, wayaquluna, maka mereka menjawab, kunna idza sami'na al-adhan qumna ila dhahar wal wudu'i wa la nastaqilu bi ghairi. Apakah yang kamu kerjakan waktu di alam dunia? Mereka menjawab, kami semua bila mana mendengar azan maka berdiri bersuci dan mengambil air wudu, dan kami tidak menyibukkan diri dengan lainnya. Ini orang yang pertama wajahnya seperti bintang-bintang. Saat dengar azan langsung dia bangun berdiri, ambil air wudu, bersuci, dan tidak disibukkan dengan yang lainnya kecuali disibukkan hanya kepada Allah. Mukanya kayak bintang-bintang. Tak ada lagi mukanya kayak setan. Lain lagi. Nah, ini yang bagus-bagus semua yang tadi yang ditampilkan di hadis ini. Kemudian ditanya lagi, wa qauman wujuhuhum kal qamar. Ada golongan manusia kal wujuhuhum, wajahnya seperti qamar, bulan purnama. Bulan purnama, terang. Dan jangankan di alam akhirat, di alam dunia orang yang ahli wudu beda. Biar hitam, ada manis-manisnya gitu loh. Iya, kayak minerale. Jadi kalau seandainya orang yang ahli wudu, jangankan di akhirat, di alam dunia kelihatan. Ada orang yang gak pernah wudu jarang. Biar kata cakap, apa wajah seperti apa? Usam. Pas itu akan ditampakkan muka yang tidak pernah berseri. Siapa malaikat yang gak pernah senyum? Kerjanya nabokin begitu. Di samping kalau mungkar nakir kerjanya nanya, tuh tugas begini, begitu. Mungkar nakir kerjanya menanya, mencatat dan sebagainya. Raqib atid mencatat kebaikan dan keburukan. Mungkar nakir menanya, setelah ditanya dilepas tangan. Siapa yang begini? Malaikat Jabaniyah. Namanya malaikat Jabaniyah. Kalau ada orang yang nggak pernah senyum, mukanya cemberut banget, nah itu Jabaniyah lewat. Malaikat Jabaniyah nggak pernah senyum, kerjanya nabokin, bedikin orang. Itu malaikat Jabaniyah. Kemudian ditanya, ini golongan yang seperti kalqamar, seperti bulan purnama. Fa yuqalu lahum ma amalukum, malaikat bertanya, apa amalmu? Fa yaquluna kunna natawaddau qabla al-adzan. Aku berwudu sebelum azan. Jadi kalau bintang-bintang tadi mukanya kayak wajah-wajah kayak bintang,
dia mendengar azan langsung berwudu. Agak ngobrol, agak wala nastaqillu, dan dia tidak disibukkan min amri dunya, dengan urusan dunia. Dengan azan langsung berdiri dan wudu dan tidak disibukkan dengan apa-apa. Yang kedua, wajahnya seperti bulan purnama, sebelum azan dia sudah berwudu. Sebelum azan wudu. Kunna natawadau qabla al-adzan, dia berwudu sebelum azan. Wa qauman wujuhuhum kasyamsi, yang ketiga golongan manusia seperti wajahnya matahari. Asyamsi, bukan samsi buat penggorengan Pak. Wajah namanya kasyamsi, seperti matahari. Silo ya. Nah, apa yang kulunul ba'da soal, kemudian mau ditanya di permasalahannya, kunna nasma'un nida'a fil masjid, golongan orang yang seperti matahari ini wajahnya bersinar. Kunna nasma'un nida'a fil masjid, sebelum mendengar azan dia sudah di masjid. Alhamdulillah, sebelum mendengar azan, belum aja dikumandangkan dia udah rapi, udah ada di dalam masjid. Nah, kayak begini wajahnya kasamsi. Siapa wajah kasamsi? Hanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau qamar seperti bulan purnama, Nabi Allah, Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi. Kalau Nabi Yusuf masih bisa dipandang, walaupun begitu ketampanannya luar biasa, tapi masih bisa dipandang, kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqanur wa begitulah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, seperti cahaya matahari, cahaya bulan purnama. Maka orang yang senantiasa belum waktunya azan sudah ada di masjid dan sudah berwudu, maka wajahnya seperti matahari. Ya minimal kita seperti apa, bintang-bintang lah ya. Iya, pas ajan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kumna, bangun, taharah, berwudu. Nah, itu seperti bintang-bintang. Yang kedua seperti bulan purnama, dia berwudu saat mendengar kunna tawaddu qabla azan, dia berwudu sebelum azan. Yang kedua wajah yang kedua seperti bulan purnama, dia belum dengar azan sudah berwudu. Dan yang ketiga, orang yang sebelum azan sudah ada di dalam masjid. Lah saya kadang-kadang udah duluan, saya ajan belum, saya masjid, duduk kagak nongkrong. Nah, lagi itu beda lagi. Wala nastaghilu, jangan ada kesibukan dalam urusan dunia. Itulah tiga wajah yang ditampakkan oleh Allah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun kita memang belum bisa, tapi semaksimal mungkin akan ingin bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.